Maaf ya Mbak, saya ganggu waktunya untuk sedikit mewawancara tentang agama yang Mbak Riri anut, nggih. Ya, Agama apa Mbak? saya agama Kristen. Ya, agama Kristen. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ingin melaksanakan tugas dari kampus yaitu makul studi agama-agama, nggih. Yang pertama, ajaran apa yang Mbak Riri anut, terus apa yang dipahami di dalam agama Kristen tersendiri? Iya, untuk ajaran kami, terlebih untuk ajaran Kristen, itu kami diajarkan bahwa di dalam dunia ini itu ada yang namanya juru selamat. Ya. Nah, kalau di ajaran Kristen itu juru selamat kami itu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau di dalam ajaran kami itu Tuhan itu sudah datang yang pertama kali 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus rela mati bagi umat manusia, baik manusia yang berdosa ataupun manusia yang tidak berdosa, untuk semua umat manusia tidak terkecuali. Kemudian untuk kami sendiri meyakini bahwa nanti ketika hari ibaratnya kalau misalkan seperti di ajaran Muslim hari kiamat datang gitu ya, kami percaya bahwa nanti ketika hari itu datang, Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini kembali dan akan menyelamatkan orang-orang percaya. Kalau di dalam kami, di dalam Kristen itu kan kalau sebutannya itu orang-orang percaya seperti itu. Itu aja ya? Iya. Itu terus bagaimana ritual dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari? Kalau pelaksanaan ibadah sehari-hari itu biasanya kalau seperti berdoa lah, berdoa biasa. Kalau umat Muslim mungkin ada kewajiban sholat gitu ya Bu. Kalau di kami itu ada yang namanya doa pagi, mungkin ada doa saat teduh. Saat teduh itu biasanya seperti kalau orang Muslim tuh misalkan sholat subuh. Sholat subuh kalau di kami itu ya pagi-pagi sekali juga sama seperti itu. Kami berdoa, mungkin baca Alkitab seperti itu. Terus untuk yang wajibnya itu biasanya hari Minggu kami diwajibkan untuk beribadah, karena kan biasanya kalau orang Kristen itu jatuh di hari Sabat namanya. Hari ke-7 itu hari Sabat, diwajibkan untuk beristirahat, tidak boleh bekerja, tidak boleh ibaratnya tidak boleh kemana-mana. Kita mengkhususkan waktu untuk datang ke Tuhan seperti itu hari Minggu. Ya, terus untuk ritual-ritualnya sendiri itu biasanya kalau di gereja saya pribadi, kan Kristen itu banyak ya Bu. Ada Kristen Jawa, terus ada Kristen Indonesia, gereja Kristen Indonesia itu. Kalau di tempat saya itu namanya gereja Baptis. Gereja Baptis Indonesia itu ada 2 ritual yang dilaksanakan setiap tahun. Itu ritual pembaptisan sama ritual perjamuan. Perjamuan itu sendiri itu biasanya itu kami diberikan makanan seperti hosti namanya ya Bu, seperti roti kecil gitu. Kita makan bersama-sama, kemudian diberikan anggur kecil gitu, kita juga minum bersama-sama. Nah, itu tujuannya untuk mengingat ketika malam sebelum Tuhan Yesus disalib seperti itu. Itu mengingatkan kita ketika Tuhan Yesus kan disalib tuh Bu. Nah, malam sebelumnya itu ada yang namanya perjamuan. Nah, itu kita diingatkan kembali untuk bahwa Tuhan itu sudah merelakan hidupnya mau disalib. Nah, itu mengingatkan. Kalau ritual pembaptisan itu lebih ke kita membawa diri kita untuk percaya. Kan kalau misalkan anak sekecil, ya menguatkan. Kalau sekecil ini misalkan kan belum bisa bilang ya Bu, belum bisa bicara aku percaya Tuhan Yesus. Nah, itu kan dari orang tuanya menguatkan. Ya, kalau misalkan sudah dewasa, misalkan sudah cukup umur, biasanya itu minimal SMP gitu ya, sudah bisa mengungkapkan saya meyakini bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat saya. Nah, untuk meyakinkan, menguatkan bahwa dia percaya itu dengan cara dibaptis gitu. Kalau di gereja saya sendiri dibaptisnya dengan cara diselam.
diselam, dicelupkan di dalam air gitu loh Bu. Oh. Nah, Berarti soalnya caranya sendiri-sendiri. sendiri-sendiri Oh. karena di beberapa gereja itu juga ada yang dipercik, hanya dipercikkan seperti itu. Nah, kalau kami itu lebih ke selam karena kan Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan kalau dibaptis itu diselam. Waktu di Sungai Yordan itu kan Tuhan Yesus diselamkan di dalam sungai terus diangkat. Nah, itu sebenarnya menyimpulkan bahwa ketika kita dibaptis itu dosa kita sudah dihapus dan kita menjadi manusia yang baru. Gitu kalau dia ajarannya seperti simbolnya itu. seperti Itu kalau pembaptisan itu ya boleh sejak kecil apa kalau di setelah dewasa? Kalau di beberapa gereja memang ada yang namanya pembaptisan kecil, seperti Katolik itu untuk pembaptisan itu biasanya ketika bayi. Oh iya. Nah, kalau misalkan kayak di kami di Kristen itu khususnya di tempat saya itu baptis harus ketika dewasa. Karena kan kalau kecil seperti ini kan dia belum bisa mengungkapkan tadi ya Bu, bahwa saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, kan belum bisa ngomong gitu. Nah, kita meyakini bahwa kalau mau dibaptis ya ketika dia sudah dewasa. Ya minimal SMP lah seperti itu, sampai usia remaja gitu loh Bu. Nah, itu baru boleh dibaptis. Itu wajib. Wajib, iya wajib kalau jadi dikuatkan jadi maksudnya keyakinannya atau keimanannya itu dikuatkan dengan cara dibaptis. Benar. Karena kalau misalkan tidak dibaptis otomatis seperti ritual keagamaan selanjutnya tidak bisa dilakukan, misalkan mau menikah gitu ya Bu, mau menikah secara Kristen tapi belum dibaptis, lah itu belum bisa ibaratnya gitu. Jadi kan memang baptis itu salah satu penguatan tadi, benar, penguatan iman bahwa kami meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Seperti itu. Itu nama-nama baptis itu ada ya, saya dengar khususnya. Itu ada yang diikutkan, ada yang tidak. Itu gimana? Kalau nama baptis itu sebenarnya tidak harus. Jadi kalau mau yang pakai nama baptis silahkan, enggak pun juga tidak masalah. Saya pribadi pun ketika dibaptis saya enggak pakai karena kalau nama itu kan saya sendiri juga udah panjang. Kalau mau ditambahin nama baptis lagi kan kayaknya kesannya terlalu panjang. Jadi saya sendiri pun tidak harus. Tapi biasanya kami sendiri itu kalau dibaptis meyakini satu tokoh misalkan yang mau dijadikan sebagai teladan itu siapa gitu. Misalkan ada Maria, biasanya kan Maria siapa, nah itu biasanya nama tambahan. Terus ada Ruth mungkin, ada Hana, nama-nama itu nama-nama baptis biasanya. Tapi kalau nggak dipakai pun nggak masalah. Nggak jadi masalah. Jadi masalah. Oh iya, terima kasih. Itu yang terakhir ya, Mbak. Ibadah apa saja yang dilaksanakan sehari-hari gitu? Tadi sudah disebutkan tadi ya. Seperti tadi doa pagi, malam, siang ada enggak siang? Kalau siang itu bebas sih, kalau sebenarnya kita itu bisa pagi, siang, malam, tapi bisa untuk lebih kusuknya lagi biasanya memang pagi, terus malam itu. Kalau siang pun bisa dilakukan, bisa tidak. Dan kami pun meyakini kalau mau doa dimanapun sih dan kapanpun itu bebas saja gitu. Itu waktu di gereja itu mungkin ada yang memimpin juga ya? Ya, kalau di gereja itu namanya kalau di tempat kami itu lebih ke gembala sidang. Gembala sidang itu berarti dia yang mengatur segala sesuatu, entah program gereja, panggilannya pendeta kalau di tempat kami. Ya, pendeta. Terus ini kalau maaf ya, kalau di Islam itu kan ada yang perempuan suci. Perempuan suci berarti kan bersih. Itu tidak boleh melakukan ibadah kalau lagi halangan, istilahnya ya kayak gitu ya. Kalau di Kristen gimana? Kalau di tempat kami di Kristen tidak ada seperti itu, karena kami meyakini ketika kita datang ke Tuhan yang dibutuhkan hanya hati yang bersih, hati yang siap untuk menghadap Tuhan, berdoa dengan kusuk. Nah itu hatinya ya. Iya, yang penting hatinya aja. Di kita juga seperti itu loh. Benar. Yang penting hatinya saja. Yang penting hatinya. Itu saja.
Ya. pertanyaan Iya. sebagai bahan wawancara dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sekali ya. Iya, sama-sama Ibu. Salam sehat selalu ya. Amin.